Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami masih dalam pembahasan yang sama di acara Komunikita, yaitu tentang filsafat dan etika komunikasi. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu filsafat, apa itu etika komunikasi, dan begitupun kita sudah memberikan studi kasus yaitu tentang Brigadir J dan juga tentang Verdi Sambo. Tapi pada episode kali ini kita juga akan memberikan studi kasus lebih lanjut gitu ya Pak dan Bu, terkait tentang Bjorka, tentang hacker yang sudah meretas banyak sekali data-data dan juga sudah banyak sekali dibahas di media. Apalagi beberapa waktu kebelakangan itu ada pemberitaan terkait penangkapan begitu ya Pak, yang diduga itu adalah Bjorka sebenarnya begitu. Kalau misalnya kita kaji dari segi filsafat dan etika komunikasi, seperti apa Pak Zuhri? Ya, ini kasus yang sedang heboh saya kira ya. Tapi saya ingin memberi ilustrasi begini dulu. Manusia itu sebetulnya kan menciptakan angan-angannya sendiri. Dan kadang angan-angan itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Itulah kemudian ada mitologi, mitos-mitos dan lain sebagainya. Itu kan cara manusia berkomunikasi dengan kekuatan tertentu yang mungkin sulit untuk dipetakan, untuk mendamaikan diri kemudian membuat ilustrasi-ilustrasi tertentu. Nah, konon kasus Bjorka ini juga orang sebetulnya agak sulit menggambarkan posturnya ya. Ini apakah sosok individu ataukah kelompok? Ini di Indonesia atau tidak di Indonesia? Ini kepentingannya siapa? Dan inilah realitas maya yang kita hadapi sekarang ini ya. Nah, berbicara soal kasus hacker ini, sampai hari ini belum jelas persoalan-persoalan itu. Tapi bagaimana dampaknya baik secara nyata di dalam diskus tentang politik dan sebagainya sudah sangat ramai. Dan sebetulnya satu sisi juga bukan kasus baru juga. Karena pangkal dari persoalan ini kan salah satu dari ciri revolusi industri 4.0 itu adalah big data ya. Artinya bahwa data itu memiliki nilai yang sangat strategis di era sekarang ini. Dan orang bisa memperlakukan apapun dengan data. Yang dikhawatirkan itu kan ketika data ini kemudian disalahgunakan untuk kejahatan. Ini yang jadi problem. Nah, kasus Bjorka ini kan yang awalnya itu sebetulnya kan kasus jual beli data sebetulnya. Tapi karena ini menarik perhatian dan jenis datanya itu memang seksi, apalagi itu mengarah pada data-data figur publik tertentu yang mungkin sangat seksi itu tadi untuk disoroti ya, sejak dari presiden, kemudian para menteri yang penting itu, sehingga orang jadi menarik perhatian seperti itu. Nah, cuma kembali pada persoalan etik. Ya saya kembali pada teori-teori etika ya, sejak dari teori utilitas, kemudian deontologi, teori keutamaan. Intinya itu kan supaya orang itu berbuat baik gitu. Cuma parameter kebaikannya itu beda-beda. Kalau utilitas itu disebut perilaku baik kalau itu bermanfaat. Nah, sekarang dilihat dari Bjorka ini, data yang ditampilkan ini justru bermanfaat bagi publik atau tidak, gitu. Itu secara teori utilitas. Kalau deontologi ini memang merujuk pada konsep moralnya Immanuel Kant ya, bahwa manusia itu secara fitrati, secara subjektif sebetulnya ya sudah selazimnya dia tanpa kepentingan apapun memang seharusnya berbuat baik begitu. Nah, data-data yang dipublish semacam ini itu secara nurani baik atau tidak sebetulnya. Nah, apalagi teori-teori keutamaan untuk konteks kita ini yang masih menghadapi pandemi, apalagi dunia sedang dilanda krisis global semacam ini, mestinya kan memprioritaskan apa sih yang membuat kita sama-sama santun, mulia dan lain sebagainya gitu. Di Islam kalau ini konteksnya di Universitas Islam Indonesia ya, katakanlah informasi itu kan harus ada tabayun ya. Tabayun itu kan mengklarifikasi, mengkonfirmasi, cross check dan lain sebagainya.
tahapan-tahapan pencarian kebenaran, betul sekali Bu Eva. Nah itu mestinya kita menghadapi biorka ini mestinya harus menggunakan seperti itu. Cuma ini sudah berbalut dengan politik, dan realitas data di masyarakat kita memang sulit dihindari ya, apalagi kultur masyarakat kita itu berbagi. Bahkan kita secara sukarela tuh membagi loh data pribadi kita. Anda mengupdate status itu sebetulnya kan membagi privasi Anda sedang mandi diupload, makan diupload, minum apa diupload, itu sebetulnya kan kita sukarela membagi privasi itu sebetulnya. Mbak Iva makan pecel lele hari ini diupload, itu sebetulnya kan data privasi Anda, tapi Anda unggah di Instagram, unggah di TikTok, Anda sukarela membagi itu sebetulnya. Nah ini problem moral sebetulnya. Ya. Oke, terus juga mendengar penjelasan dari Pak Zuhri tadi bahwa bisa kita lihat dari dua sisi ya Pak. Maksudnya yang pertama itu kita lihat dari filsafat yang mungkin itu diterapkan oleh biorkanya sendiri, dan juga filsafat kita sebagai orang-orang yang mengakses media. Kita kan juga harus tetap menerapkan etika komunikasinya kita sebagai netizen, sebagai komunikan itu seperti apa begitu. Apakah bisa dibilang bahwa filsafat yang diterapkan oleh satu orang dengan orang lain itu bisa saling tarik menarik gitu Pak, untuk mencari kebenarannya masing-masing seperti itu? Iya, jadi ini ya, di antara satu orang dengan orang lain bagaimana menyikapi hal tersebut begitu, apakah akan terjadi tarik ulur begitu. Kalau menurut kami pasti akan terjadi kegiatan tarik ulur tersebut begitu ya, di mana tadi ada penyebaran informasi lalu kita memberikan respon begitu, di mana dalam kegiatan komunikasi sendiri kan pasti akan ada feedback ataupun proses penyampaian pesan itu sendiri. Nah itu kembali kepada pribadi masing-masing tersendiri, bagaimana kita merespon dari berbagai macam informasi yang sudah cukup tersebar luas begitu ya, ataupun saat ini kebenaran pun sudah bisa didapatkan hanya dengan di dalam handphone dengan kecepatan yang sudah sangat sangat fantastis begitu ya. Nah itu tadi kembali juga ke pembahasan terkait kasus ini begitu. Ini adalah terkait penyebaran data-data pribadi begitu ya. Bahkan mungkin kita harus melihat dulu dari sudut pandang data-data yang tersebar ini terkait kegunaannya itu untuk apa. Bahkan mungkin di situasi saat ini instansi-instansi pemerintahan pun juga sudah mulai merambah ke arah meminta data kita secara online, atau mungkin sekarang untuk mengurus berbagai keperluan pemerintahan pun juga sudah menggunakan metode online begitu ya. Kita tidak perlu melakukan pengisian data secara manual begitu, dan otomatis dengan kita pengisian data di online tersebut kan segala data ataupun informasi tentang diri kita pun sudah bisa langsung diakses gitu ya dengan adanya internet begitu. Nah, ini perlu kita lihat dulu dari sudut pandang seperti apa. Apakah data ini memang untuk hal-hal yang memang membuat kebaikan kita ke depannya, atau justru malah ada oknum-oknum tertentu yang memang menjadikan ini sebagai suatu wadah yang memang bisa diperjualbelikan seperti kasus ini begitu. Pak Zuhri ada? Ya, sebetulnya di dalam ranah filsafat ya, perbedaan tadi Mbak Iva menyebut kalau antara satu orang dengan orang lain ada pada pergesekan perspektif, itu lumrah. Bahkan filsafat memang perbedaan pendapat itu hal yang wajar, katakanlah berbagai aliran filsafat ya, antara rasionalisme dengan empirisisme. Itu benturannya keras sekali. Rasionalisme menyatakan bahwa kebenaran didapat secara deduktif, bersifat a priori. Kebenaran itu bisa dikatakan benar kalau secara nalar itu benar gitu. Tapi oleh aliran empirisisme, benar adalah induktif, bersifat a posteriori. Artinya bahwa kebenaran itu bisa dikatakan benar kalau dari kenyataan.
seperti itu, sehingga itu bisa diukur oleh indera dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengukur kasus biorka ini benar atau tidak? Saya kira di dalam publik kita itu ada yang namanya timbangan emas. Banyak sekali kasus-kasus etik itu justru yang didorong oleh publik. Contohnya begini, kasus Sambo ini kalau tidak nguliknya netizen Indonesia kan tidak terblow up dan walaupun akhirnya kita sama-sama menjadi bingung. Tetapi kan ini juga harus diakui berkat tekanan publik juga sebetulnya, sama dengan banyak kasus yang lain ya, persoalan kriminal dan sebagainya itu ketika ada rekayasa, apalagi di era netizen society, masyarakat netizen semacam ini, saya kira saya masih percaya bahwa publik itu bernurani sebetulnya. Hanya saja ketika nurani ini diimplementasikan dalam penegakan hukum, ya, dalam keadilan sosial, ini yang memang butuh perangkat-perangkat lain. Katakanlah ketika kasus sebelumnya kita bahas Sambo contohnya, itu kan push dari publik, netizen juga sebetulnya. Biorka juga sama, cuma biorka ini bersumber dari ranah yang sama, yaitu dunia maya. Ini nggak tahu kita ini hantu atau apa. Biorka itu jangan-jangan ini hanya sebuah kode tertentu atau apa, bukan sosok. Nah, ini yang memang agak sulit. Tetapi saya masih percaya bahwa publik itu sebetulnya punya nurani, dan ini semakin membenarkan konsep moralnya Kant bahwa manusia itu memang ya sudah selayaknya berbuat kebaikan semacam itu, dan itulah etika. Oke, baik. Terima kasih Pak Zuhri dan juga Bu Eva terkait penjelasan terkait filsafat dan etika komunikasi. Teman-teman Ikonisia, sepertinya sudah cukup pembahasan kita terkait filsafat dan etika komunikasi, apalagi sudah disertai dengan studi kasus yang cukup terkenal, cukup menarik untuk dibicarakan seperti itu ya Pak dan Bu, yaitu kasusnya Brigadir J dan Verdi Sambo dan juga kasus biorka ini. Demikianlah komunik kita pada episode kali ini. Semoga materi atau penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Zuhri dan juga Bu Eva bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan juga kepada penonton semua. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video di Ikonisia TV. Saya Iva Zulkurnaini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.